Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Hilman dengan NIM 2304010020059. Akan mempresentasikan UTS Metodologi Penelitian Teknologi Informasi, yaitu Journal Artificial Intelligence in Education Review. Jurnal ini ditulis oleh Lijia Chen, Pingping Chen, dan Jiqian Lin tahun 2020 yang membahas tentang penerapan AI dalam dunia pendidikan, khususnya dalam tiga aspek, yaitu administrasi, instruksi atau pengajaran, dan proses belajar siswa. Lalu, seiring dengan perkembangan pesat teknologi, cerdasan buatan telah menyentuh hampir semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Di dalam pendidikan, AI tidak hanya digunakan dalam hal sederhana seperti ujian online, tetapi sudah merambah ke pembelajaran yang adaptif, evaluasi yang secara otomatis, dan juga penggunaan robot sebagai asisten dalam pembelajaran oleh pengajar. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan pertanyaan, seberapa efektifkah AI dalam konteks pendidikan, dan adakah dampak negatif yang muncul? Nah, inilah yang membuat jurnal ini dan studi ini dilakukan. Nah, jadi studi dalam jurnal ini itu bertujuan untuk menilai secara menyeluruh bagaimana AI mempengaruhi sistem pendidikan, khususnya di tiga bidang: administrasi pendidikan seperti penilaian dan manajemen data, instruksi atau cara guru mengajar dengan chatbox atau VR, AR, dan serta bagaimana siswa belajar, bagaimana AI menerapkan pembelajaran bagi siswa. Lalu penulis juga melihat metode penelitian AI yang saat ini apa saja keunggulannya dan di sisi mana masih ada kelemahan. Untuk menjawab tes ini, yang pertama, riset sudah. Banyak studi sebelumnya membahas topik AI dalam pendidikan, tetapi kebanyakan hanya fokus pada aspek teknis atau satu sisi saja, seperti hanya membahas aplikasi machine learning tanpa melihat dampak prakteknya langsung di kelas. Lalu riset gap ini yang ditangkap penulis dalam jurnal ini adalah kurangnya ulasan menyeluruh yang menggabungkan berbagai temuan dari studi berbeda. Nah, jurnal ini menjembati menjembati menjembatani gap tersebut dengan melakukan literatur review lebih dari 40 studi dan menyusunnya dalam kerangka tematik yang lebih sistematis. Nah, kelemahan dari metode yang ada saat ini yaitu meskipun metode AI sudah diterapkan dalam pendidikan, ternyata ada kelemahan. Yang pertama, hanya mampu melakukan personalisis berdasarkan data, seperti hanya melihat dari nilai tes atau hanya dari kecepatan menyelesaikan soal. Tetapi mereka belum bisa memahami konteksnya secara emosional atau gaya belajar siswa secara lebih dalam. Di sini lebih ke semua dalam proses belajar itu sama, tapi tidak melihat bagaimana cara atau gaya belajar dari siswa dan proses bagaimana mereka belajar. Hanya langsung nilai tes dan juga hanya dalam kecepatan menyelesaikan soal. Lalu sistem-sistem ini juga sulit diskalakan. Maksudnya beberapa sistem ini memang bisa menunjukkan hasil yang bagus dari skala kecil atau lingkungan skup kecil tertentu. Tetapi kalau dicoba diterapkan di yang lebih luas, misalnya ke seluruh sekolah atau di semuanya dalam satu negara, banyak yang gagal karena tentunya masalah biaya, pelatihan guru, atau perbedaan konteks logik lokal dan juga geografis. Karena tentu saja dalam penggunaan AI harus memiliki kemampuan internet yang mumpuni. Sedangkan jika dilihat dari
Wilayah-wilayah yang terpencil, internet saja pun belum bisa, belum belum bisa menembus ke sana. Ya, apalagi untuk sistem AI itu sendiri. Lalu ketiga, banyak sistem AI masih berfokus pada aspek kognitif seperti hafalan dan logika. Nah, di sini belum bisa untuk menyentuh aspek yang penting seperti empati, kreativitas, atau kolaborasi yang justru makin penting di era sekarang. Lalu, usulan usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan common method set to solve the problems. Nah, untuk menjawab gap yang ada seperti itu, penulis menggunakan pendekatan kualitatif berupa literatur review sistematis. Mereka menyaring 250 artikel yang relevan dan di situ memilih dari 40 studi berkualitas tinggi untuk dianalisis. Melalui pendekatan tematik dan konten analisis, mereka mengidentifikasi pola dan temuan umum seputar penggunaan AI dalam pendidikan. Nah, fokus mereka bukan hanya di dalam teknologi, tetapi penerapannya dan juga prakteknya langsung di lapangan dan hasilnya langsung di lapangan seperti apa. Lalu hasil dari metode usulan yang mengatasi permasalahan yang memiliki parameter yang lebih unggul dalam command methods. Nah, keunggulan dari pendekatan inilah sifatnya komprehensif dan berbasis bukti. Dengan menahan banyak studi berkualitas, penulis juga dapat melihat gambaran besar, bukan hanya studi kasus terbatas. Selain itu juga mereka menggabungkan wawasan dari berbagai bidang, pendidikan, teknologi, psikologi, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, hasil studi ini bukan hanya relevan dari akademis, tetapi juga berguna bagi guru, kepala sekolah, pengembangan aplikasi edukasi, dan bahkan pembuat kebijakan pemerintah. Lalu, finding apa yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper atau jurnal ini? Nah, AI membantu grading, feedback, dan cek plagiarisme, lalu mengurangi beban kerja dosen atau guru. Contoh aplikasinya seperti Turnitin, Kaggle, Grammarly, dan lain sebagainya. Lalu AI mendukung instruksi lewat chatbot, di mana siswa dapat menanyakan materi dimanapun dan kapanpun, terutama untuk materi yang secara umum, yang langsung bisa ditanyakan di chatbot. Ya, sehingga yang real time dan juga cepat. Lalu penggunaan VR untuk simulasi praktek langsung seperti seperti praktek langsung. Lalu dan Cobot juga itu AI instruksi, yaitu AI yang langsung mengajar, robot pengajar yang bisa langsung mengajar ke siswa. Lalu juga ada AR. AR juga bisa jadi pembelajaran ketika terutama dalam mengenali objek-objek langsung di scan objek lalu keluar informasi tertentu. Lalu pembelajaran juga lebih interaktif dan kontekstual. Lalu AI juga memungkinkan personalisasi konten belajar. Jadi bisa secara mandiri juga AI menyesuaikan dalam konten belajar yang diperlukan oleh kebutuhan siswanya dalam belajar. Lalu bisa menyesuaikan gaya belajar, kecepatan dan minat siswa. Seperti gaya belajar yang apakah gaya belajar yang cepat atau enggak sedang atau lambat. Lalu gaya belajar kecepatan yang seperti kecepatan itu lalu gaya belajar yang santai atau serius lalu dan minat siswa apa yang siswa minatin sesuai dengan passionnya masing-masing. Lalu meningkatkan retensi dan motivasi belajar. Misalnya, kalau misal dalam belajar ada video interaktif yang menarik, ada animasi, ada suara, ada lagu yang menarik sehingga bisa memotivasi belajar.
Lalu penutupnya, secara keseluruhan, AI memberikan dampak positif yang besar. Proses pembelajaran menjadi lebih efisien, akses pendidikan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan pengambilan keputusan lebih berbasis data. Tapi tentu saja ada tantangan. Misalnya bagaimana menjaga integritas akademik jika siswa menggunakan AI untuk membuat tugas secara otomatis. Atau bagaimana memastikan guru tetap relevan dan tidak tergantikan. Nah, ini perlu perhatian serius agar teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu, bukan sebagai pengganti manusia. Sebagai kesimpulannya, studi ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam mentransformasi pendidikan. Namun, implementasi AI sendiri harus dilakukan dengan bijak. Kita perlu kebijakan dan pedoman etis agar penggunaan AI tetap mendukung proses pendidikan yang manusiawi, yang tetap menjadikan guru sebagai pengajar, tetapi AI sebagai asisten. Nah, yang terpenting dalam diingat adalah AI itu bukan pengganti guru, tetapi mitra. Guru tetap memiliki peran kunci dalam membimbing, menginspirasi, dan membentuk karakter siswa. Yang hal-hal yang belum dilakukan oleh mesin, ya seperti karakteristik siswa, bagaimana cara guru untuk membimbing, mengarahkan dalam penggunaan AI tersebut. Sekian presentasi dari jurnal ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.